Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yani? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi ya? Ya, gini Bu ya. Kemarin kan saya udah mewawancara Ibu masalah itu eksplorasi pekerjaan masalah wawancara ya dengan masalah. Sekarang ini saya mau menanyakan Bu, kan harus dipilih salah satu masalahnya. Nah, saya pilih cenderung ke masalah yang poin kedua dan poin ketiga, yaitu masalah peserta didik yang kurang bisa membaca bacaan gitu. Misalkan itu bagaimana gitu Bu, penyebabnya itu apa, terus solusinya apa. Saya mau tanya penyebabnya aja dulu. Nah, kalau penyebab ketika anak tidak bisa membaca itu beberapa faktor ya Bu Yani ya. Satu, mungkin daya motoriknya bisa saja. Jadi anak kurang cepat. Terus mungkin juga dari media yang kita berikan kepada anak, itu salah satunya. Terus solusinya yaitu tadi Bu Yani, pengaruh lingkungan juga dari rumah. Jadi selain kita di sekolah memberiannya, di rumah juga harus ada. Terus solusinya yaitu berarti media yang harus kita persiapkan buat ke anak, seperti itu Bu Yani. Terus apa kelebihannya Bu kalau si anak atau peserta didik bisa lancar membaca, kelebihannya? Nah, kalau kelebihannya udah pasti ya, mereka pasti senang Bu Yani. Karena dengan membaca bukannya ke anak juga, tapi kan ke ibu gurunya juga ya. Jadi kita tidak susah, apalagi saya tahu sendiri ya kalau kelas 1 kebayang ya kalau tidak bisa membaca. Nah, jadi kelebihannya seperti itu Bu Yani, ketika anak sudah bisa membaca, jadi kita tidak usah terlalu fokus ke membacanya saja, tetapi lihatlah media-media apa yang bisa anak lihat, benda apa yang bisa lihat. Jadi bukan hanya bisa membacanya saja. Jadi kelebihannya kalau anak bisa membaca yaitu otomatis kesenangan dia sendiri, ke kitanya juga sama. Kalau masalah kekurangannya gimana Bu? Kalau masalah kekurangannya berarti kitanya yang harus ke anak, jadi kan kitanya kurang, iya, jadi ketika kita ada ulangan atau apa kan jadi susah ya, seperti itu Bu Yani. Di video. Terus masalah resikonya Bu, mitigasinya itu resikonya gimana kalau si anak udah inti semuanya dari masalah itu resikonya? Kalau resiko itu kan ada kelebihan ada kekurangan ya. Jadi kalau kelebihannya seperti yang tadi sudah dikatakan, terus kalau kekurangannya juga tadi kan sudah dikatakan. Jadi intinya kita lah harus bisa memilah dan membedakan. Atau jadi begini Bu Yani, kalau bisa anak yang belum bisa membaca kita kasih ekstra Bu Yani. Jadi mungkin bisa di luar jam pelajaran. Jam pelajaran seperti itu. Makasih Ibunya atas paparannya dari Ibu. Terus saya minta lagi pertanyaan yang untuk dari poin bahasa Indonesia. Untuk yang ketiganya, yang keduanya itu masalah siswa kurang bisa menulis angka atau huruf dari 1 sampai 10. Jadi bagaimana itu penyebab masalahnya Bu? Penyebab masalahnya bisa saja memang anak yang tadi pertama mungkin motoriknya yang kurang ya. Terus atau mungkin dari diri kitanya. Tapi yang pasti memang perlahan lah Bu Yani. Jadi memang kan sekarang tidak dituntut untuk anak membaca dan menulis ya. Tapi yang penting anak untuk senang dulu. Jadi ketika nanti anak sudah senang di kelas, otomatis nanti akan dengan sendirinya mereka akan, oh iya ternyata begini cara belajar. Jadi kita posisikan dulu si anak untuk senang dulu di kelasnya. Jadi kalau ketika anak sudah senang, insya Allah kedepannya pasti anak akan bisa. Jadi yang pastinya ya mungkin media pembelajarannya juga Bu Yani ya, itu yang harus kita persiapkan. Kalau itu termasuk kategori masalah apa ya Bu kalau matematika penyebabnya itunya? Kalau matematika berarti dari kan tadi dari bilangan ya. Nah, kalau dari bilangan berarti kita harus ke media-medianya Bu Yani ya. Jadi misalkan angka 1 tambah 1 kan jadi 2. Kadang anak kan suka kalau misalkan ditulis SATU kan kadang suka susah. Jadi kalau kita menggunakan lambang bilangan
satu tambah satu, insya Allah biasa si anak suka bisa Iya. seperti itu. Itu Bu masalah kategorinya ya itu. Sekarang solusinya tuh Bu, apa solusinya agar anak bisa menulis nama bilangan dan itu dari satu sampai Ya, satu. yang tadi sudah dibicarakan berarti salah satu solusinya kita bisa menggunakan media ya, Media pembelajaran. media pembelajaran yang unik atau enggak juga media pembelajaran aja, misalkan yang penting daya tarik, daya minat anak, misalkan kita bisa membawa anak nih Bu Yani ke misalkan media pembelajarannya bisa keluar ya. Kadang kan si anak bisa lihat-lihat kan di luar kan suka ada tulisan-tulisan ya nih, ada angka ada apa kan, nah anak bisa melihat, nah itu angka berapa, itu angka berapa, jadi biar mencari suasana yang baru seperti itu Bu Yani. Kalau ininya kelebihannya gimana Bu? Masalah itu bilangan dari 1 sampai 10 kelebihannya. Kalau maksudnya kelebihan anak bisa Bisa, gitu. iya, Nah, kelebihan anak kalau bisa kelebihan anak menuliskan dari bisa 1 ya sampai 10. itu kan poinnya plus juga Bu Yani. Jadi ketika anak sudah bisa menulis dari angka 1 sampai angka 10, kelebihan jadi nanti si anak akan lebih lancar untuk bisa berhitung seperti itu Bu Yani. Kekurangannya gimana Bu? Kalau kekurangannya? Kalau kekurangan berarti nanti si anak jadi susah ya untuk berhitung kan. Iya. Kalau misalkan tidak tahu nih angka 1, ini angka 2, angka 3, jadi nanti si anak akan ketika ditanya 1 tambah 1 berapa? Kan dia tahu kan angkanya, nah Iya. seperti itu kekurangannya. Jadi yang pastinya buatlah anak senyaman mungkin Iya. di kelas. Nah, untuk resiko yaitu Bu ya dalam masalah pelajaran menghitung ini apa resikonya Bu bagi situ? Maksudnya resiko tidak bisa. Ya, Nah, tidak bisa. Nah, kalau resiko tidak bisa, jadi si anak kan ketika dia hidup di luar